Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Dan sebelumnya saya teriakkan dulu, saya ingatkan dulu untuk para pendengar radio Betani FM siang hari ini untuk merdeka, gitu ya. Dan siang hari ini saya Tony tidak sendirian, selalu ada narasumber, ada orang yang akan bersama-sama kita ngobrol tentang kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Siang hari ini saya ditemani oleh Kapten Infanteri Sofyan Amiruddin. Selamat siang, Pak Sofyan. Selamat siang. Waduh, suaranya mantap, meneduhkan ini. Iya, selamat datang di Betani FM dan kita akan ngobrol-ngobrol dalam acara Aku Cinta Indonesia untuk menggelorakan semangat kebangsaan kita. Dan kita bersyukur Indonesia sudah merayakan kemerdekaan 77 tahun. Indonesia merdeka dengan visi di tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kita akan langsung saja karena waktu yang terus berjalan. Selamat siang Pak Sofyan, bisa perkenalan dulu gitu kan, dinasnya atau mungkin pengalamannya, karena ada pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih Mas Tony. Siap. Mungkin kami langsung saja memperkenalkan diri. Pertama kami ucapkan terima kasih. Kami sudah diundang di radio Betani FM. Untuk saya Kapten Infanteri Sofyan Amiruddin, sekarang dinas di Ambarawa, tepatnya menjadi Danramil 09 Ambarawa. Danramil 09 Ambarawa. Waduh. Senang bertemu siang hari ini karena setiap Senin ketemu dengan beberapa Danramil ini. Dan siang hari ini kebetulan dari Danramil 9 Ambarawa. Kalau boleh cerita dulu ini Pak Sofyan supaya kita juga, saya tidak tegang juga nanti. Iya, sudah berapa lama ini berdinas di Koramil Ambarawa gitu. Oke, untuk saya jadi Danramil Ambarawa itu kurang lebih 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Cuman untuk dinas saya dari tahun 1996, jadi sekarang 2022 ya sekitar 26 tahun. Waduh, ini luar biasa nih para pendengar Radio Betani FM ya. Tidak salah kalau hari ini kita kedatangan seorang yang akan kita ngobrol-ngobrol soal wawasan kebangsaan, kecintaan, dan sudah dibuktikan 26 tahun mengabdikan diri, mempersembahkan diri untuk bangsa Indonesia tercinta, untuk NKRI harga mati. Ya, kalau boleh tahu sedikit Pak Sofyan, kenapa kok dulu terinspirasi masuk di dunia militer begitu, Pak? Apakah ada secara historikal keluarga, ada yang memang sudah pernah berdinas di TNI atau karena ada dorongan apa ini gitu Kak? Ya memang saya keluarga memang tidak dari TNI. Oh begitu, malah dari sipil. Ya, cuman bapak almarhum itu dulu tugas di PNS, tapi PNS tentara. Oh. Jadi kami sering melihat memang kehidupan tentara, termasuk kami juga hidup di komplek tentara juga. Itulah yang menjadi inspirasi kami, ingin menjadi, ya kalau lihat bapak-bapak yang jadi tentara ya sangat gagah. Wah, terus dan kemana-mana gratis. Nah gitu, saya lihat kemana-mana gratis, artinya gratis itu dalam melaksanakan tugas. Contohnya kita berangkat ke Timur, ke Papua dan sebagainya, semuanya sudah disiapkan di fasilitasi negara. Jadi itu yang membuat kami juga intinya pengen keliling Indonesia, akhirnya bisa tercapai. Demikian. Iya, ternyata ada sesuatu yang memotivasi begitu ya. Ya, tapi tadi berbicara mengenai kalau bisa jadi tentara kan bisa keliling Indonesia gitu ya. Menurut 26 tahun pengalaman selama ini Pak Sofyan, bisa diceritakan kepada para pendengar Radio Betani FM ini sudah kemana saja? Apakah kerinduannya dulu sudah mulai terwujud? Pergi kemana saja atau berdinas di mana saja Pak Sofyan? Oke, pertama kami setelah lulus tes, kami daftar di Kodam Jaya di Jakarta. Memang saingannya cukup berat. Tapi dengan doa
berusaha semaksimal mungkin kita siapkan semuanya. Iya. Ya, syukur bisa diterima langsung pendidikan di Pusdiksi Siap. Bogor. Setelah itu kami dididik juga di kecabangan di Klaten, Jawa Tengah. Penempatan pertama kami lulus Sersan 2, langsung kami ditempatkan di Kalimantan. Waduh, langsung ke Seperti itu. Kalimantan. Langsung Kalimantan itu sudah mulai terwujud. Keliling Indonesia kami sudah mulai terwujud. Iya. Nah, cita-cita kami juga ingin mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, bisa keliling Indonesia kan seperti itu. Setelah pendinas di Kalimantan, kurang lebih kami 9 tahun di sana. Waduh, 9 tahun. Tapi 9 tahun itu muter-muter juga. Mutar-mutar juga. Siap. Dari mulai di Kodam, dari mulai ke Korem, ke batalion, bahkan kami sudah pernah juga di Kodim Siap. menjadi seorang babinsa. Wah. Nah, jadi udah mengerti tentang babinsa kan seperti itu. Setelah itu kami dapat kesempatan sekolah perwira secapa di tahun 2008-2009. Kami lulus. Ya. Lulus, akhirnya kami ditempatkan di Jawa kembali atau pulang Wah. kampung lah seperti itu. Tepatnya di Batalion 411 Wah. menjadi Danton. Danton, siap. Ya. Setelah di batalion balik lagi ke Setelah- teritorial. Sebelum itu belum. Oh, Kami belum? masih dipindah dulu atau pindah dinas di Brigif 6 Solo. Wow. Nah, setelah itu karena sudah senior ada kesempatan untuk pindah ke teritorial, akhirnya kami pindah ke Kodim Kendal. Waduh, sebelum ke Kodim Kodim Kendal. Salatiga ternyata di Kodim Kendal. Kendal dulu. Jadi pas op jabat sana, setelah itu jadi Danramil, baru ada kesempatan langsung pindah ke Kodim Salatiga. Memang terus terang saja waktu kami di Batalion 411 ingin bercita-cita menjadi organik di Kodim Salatiga. Wah, Tercapai terwujud juga. terwujud juga. Dan sekarang menjadi Danramil Ambarawa. Wah, luar biasa pengalamannya. Sedikit pengalaman yang bisa diceritakan juga, Pak Sofyan. Ini kan berdinasnya sudah di berbagai bidang ya. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang membekali atau yang berbeda ketika tugas misalkan di batalion, ya di infanteri ya, gitu kan. Terus sekarang di teritorial, gitu kan. Ini kan yang dihadapi berbeda ini. Betul sekali. Itu pengalaman apa yang pernah didapatkan ketika menghadapi, kalau misalkan kalau yang di teritorial, di Kodim, di Koramil itu kan banyak berhadapan dengan masyarakat. Begitu ya. Pengalamannya bagaimana, Dan? Jadi memang Suka untuk dukanya ini. penugasan di batalion maupun di brigade sama penugasan di teritorial itu memang ada perbedaan. Tapi sebenarnya sih kalau menurut kami itu penugasan di batalion dengan di brigip ya sama, intinya Sama, tugas gitu ya. negara Siap. juga. Mm-mm. Cuman dalam hal kalau di batalion contohnya kan kita melaksanakan tugas latihan Latihan, seperti betul. itu. Termasuk kalau di brigade mungkin kita menilai batalion-batalion untuk melaksanakan kegiatan latihan tersebut. Sama kita mungkin penugasan ke luar, artinya perbatasan ya kan, seperti ke Papua maupun ke Antambua Atambua, betul. maupun kita penugaskan ke tempat lainnya, yaitu kita melaksanakan tugas seperti itu yang notabene kita 1 tahun baru kembali ke home base kan seperti Ya. itu saya kira sama lah, kita juga penugasan tersebut. Nah bedanya kalau kita sudah di teritorial yaitu berhadapan langsung ke masyarakat. Kan seperti itu, yang notabene kita bagaimana caranya supaya ya intinya masyarakat di sekitar ibaratnya kondusif ya kan, aman, terus juga dia ya sama-sama ikut program pembangunan pemerintah, yaitu membangun dengan aman dan lancar kan seperti itu. Siap. Dan bagaimana caranya juga agar masyarakat juga ya intinya cinta sama kita, sama TNI kan seperti Ya, itu. Karena betul. sekali lagi kami TNI juga berasal dari Rakyat. kan seperti itu. Jadi yang kami pegang seperti itu. Siap. Dari rakyat, oleh rakyat, Dan untuk rakyat. gitu Karena ya. sekali lagi intinya kami siap membantu masyarakat. Karena kehadiran kami di Koramil mungkin kalau Babinsa di wilayah itu Ya. jangan sampai artinya datangnya Babinsa malah merepotkan. Siap, Tapi siap. bagaimana caranya Babinsa itu bisa membantu kesulitan masyarakat. Siap. Mungkin itu. Ada sinerginitas gitu ya, Dan, Betul. ya. Karena memang kadangkala ini yang harus kita sepakati bersama-sama para pendengar Radio Betani FM, karena soal menjaga kondusivitas lingkungan itu bukan hanya
atau membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawabnya para aparat keamanan, begitu ya, Betul. Pak Sofyan ya. Kadang-kala kan sebagai masyarakat umum itu tugasnya apa? TNI, tugasnya Polri gitu kan. Padahal harusnya antara TNI, Polri, masyarakat harus bersinergi bersama-sama. Karena kan kalau kondusivitas lingkungan contohnya aja di kampung perumahan, kalau tanpa ada peran dari masyarakat juga dengan keterbatasan jumlah personil dari TNI juga itu kan juga akan berat. Tetapi kalau semua bersinergi bersama-sama nanti lingkungan juga kondusif, kota juga kondusif, yang menikmati kan juga masyarakat juga begitu ya. Nah, ada sedikit pertanyaan saya nih Pak Sofyan, tadi diceritakan mengenai dari proses-proses terlibat atau masuk di TNI. Sebenarnya kalau masyarakat secara umum ya, kalau punya keinginan masuk atau bergabung di TNI itu jalurnya sebenarnya lewatnya kemana ini? Supaya kami ini masyarakat juga ngerti nih. Atau biasanya pembukaan pendaftaran itu di bulan-bulan apa, supaya kan kalau ada para pendengar ini yang mungkin juga ingin sudah terkobar dengan semangatnya Pak Sofyan ini. Itu jalurnya kemana Pak Sofyan? Oke, jadi untuk pendaftaran memasuk tentara itu kan kalau zaman dulu saya kan itu memang harus mencari informasi ya, mungkin ke Koramil atau ke Kodim, bahkan mungkin ke kawan-kawan. Nah, tapi kan untuk zaman sekarang kan zaman era terbuka, berarti maju lah kan, seperti itu. Sehingga kita bisa juga menggunakan HP kita. Waduh, itu di sana ada online ada. Jadi itu mungkin masuk ke online-nya TNI AD ya kan. Kalau mungkin mau daftar TNI AD, online TNI AL, mungkin TNI AL, mungkin TNI AU juga bisa. Itu tinggal dibuka saja, linknya itu dibuka, itu akan bisa terlihat semua. Betul. Jadwal-jadwalnya ada, termasuk kesiapan apa, termasuk persyaratan akademisnya apa, semua lengkap di sana. Nah, seperti itu. Jadi sekarang mudah sebenarnya. Tinggal kemauan saja. Nah, terus setelah mendapat itu, mungkin kalau misalnya contohnya di TNI AD, kan ada Koramil, masuk ke Koramil saja, tanya sama Babinsa. Kalau memang tidak bisa ke Koramil, mungkin kan Babinsa kan ada di desa atau di kelurahan, mungkin tanya kan seperti itu. Dan bahkan Koramil pun, ya intinya siaplah, dalam artinya menyampaikan pembinaan dan sebagainya, itu siap untuk membantu pengalaman mungkin kami atau para Babinsa kami, supaya nanti mungkin dalam pelaksanaan tes itu mudah kan seperti itu, diberikan kelancaran kan seperti itu. Yang penting intinya persyaratan yang ada, baik administrasi maupun yang lainnya itu disiapkan betul-betul. Dari mulai mungkin sebelum kita daftar, cek dulu administrasinya bagaimana, kan seperti itu. Kesehatannya, kesehatan sebelum dicek di kesehatan yang tim kesehatan dari mereka, mungkin kita bisa siapkan dulu kesehatan di rumah sakit yang ibaratnya contohnya kalau di Salatiga kan ada DKT. Betul. Nah, jadi cek sana, ibaratnya kami mau daftar tentara atau TNI ada atau tolong dicek tentang kesehatan kami kan, seperti itu. Betul. Sehingga apabila ada kekurangan ya mungkin nanti bisa disarankan untuk mungkin diobati atau sebagainya. Sehingga saat nanti pelaksanaan kita sudah tidak ada masalah. Itu mungkin salah satu seperti itu. Mau misalnya jasmani juga sama. Kita latihan, lari ya kan. Fisiknya disiapkan. Nah, sehingga nanti dalam pelaksanaan ya pasti akan lancar. Karena terus terang saja saya juga seperti itu. Jadi dulu persiapan berapa lama ini Pak? Saya sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? Karena langsung tes. Saya setelah SMA itu sempat kerja dulu. Oh begitu. Setelah itu baru setahun berikutnya saya daftar. Tapi sebelum saya daftar tuh saya siapkan 6 bulan. Mohon maaf, ada cerita menarik ini. Ya, gimana ini? Saat saya lari pagi subuh, saya tuh biasa emang lari subuh, tapi saya dikejar, mohon maaf, anjing. Tambah kenceng malah. Atau mungkin motivasi saya juga itu. Nah gitu. Dan saya juga mohon maaf sering juga diajak lari sama seorang tentara juga. Dulu dia dinasnya di Sikon 13, kalau nggak salah Sikon di Lenteng Agung. Dia dari Kalimantan, cuman dia dinas di Lenteng Agung, cuma orang Kalimantan, cuman dia ngontrak di dekat rumah saya kan seperti itu. Akhirnya makanya dia Prada dulu. Saya tiap sore diajak lari sama dia kan seperti itu. Jadi itu pengalaman. Sampai saya keajak ke tempat dinasnya di Pusdiksi. Saya dikasih tahu tentang ibaratnya tradisi saat diterima tentara. Nah, sehingga saat saya ikut tradisi saya sudah tahu. Nah, sudah punya gambaran. Itu pengalaman saya. Ini pengalaman yang menarik ini juga ini ya.
ternyata salah satunya yang membuat larinya tambah kencang karena dikejar anjing. Tapi ada hal yang menarik juga tadi, ternyata ada salah satu anggota TNI yang juga secara langsung dan tidak langsung juga mementor begitu ya, mendampingi, mengajak lari dan sebagainya. Artinya untuk seluruh warga masyarakat Salatiga dan seluruh pendengar Radio Betani FM harus semua dipersiapkan dari secara fisik, kesehatan dan juga dari sisi administrasi, semua perlu dipersiapkan. Betul. Begitu ya. Dan ini hal yang menarik lagi, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi. Ada sebuah lagu yang akan kita dengar bersama-sama untuk mengingatkan kembali semangat kebangsaan kita akan kecintaan Indonesia, terutama mendekati atau di dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-77 di tahun ini.
santai siang hari ini bersama Kapten Infanteri Sofyan Amiruddin. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana awal mula kecintaan atau tergerak masuk di TNI begitu. Siap. Dan tadi sudah ada informasi bagaimana sih kalau masyarakat secara sipil ini mau bergabung mendaftar di TNI. Nah, tapi ada hal yang menarik juga ini Pak Sofyan. Lalu bagaimana seringkali kalau kita berbicara mengenai kecintaan akan bangsa, kalau kita menyinggung mengenai wawasan kebangsaan, atau mungkin kita ngomong soal NKRI harga mati, itu kesannya identik dengan TNI gitu kan. Padahal kecintaan akan kita menggelorakan semangat NKRI harga mati ini kan juga harusnya seluruh warga masyarakat. Lalu bagaimana kami sebagai warga sipil ini bisa berkontribusi dalam hal keseharian kami untuk kami ini juga terus mencintai bangsa Indonesia. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan kepada para pendengar atau masyarakat secara umum. Secara aplikatif apa sih yang bisa kami lakukan begitu kan? Karena kan kami kadang juga berpikir, kalau urusan kondusivitas pokoknya itu TNI dan Polri gitu ya. Padahal kan kami juga bisa terlibat sebenarnya. Bagaimana Pak Sofyan? Bisa disampaikan kepada para pendengar Betani FM siang hari ini. Oke, jadi untuk mencintai tanah air itu sebenarnya banyak, Mas. Siap. Itu makanya kami juga di Koramil, ya salah satunya juga artinya sering memberikan wasbang lah, wawasan kebangsaan ya kan, kepada terutama yaitu yang kami sasar itu yang pertama yaitu anak-anak sekolah. Generasi muda ini akan harusnya datang seperti betul. Itu, baik yang di TK ya kan, SD maupun SMP bahkan SMA kan seperti itu. Nah, tapi untuk yang tingkatan yang lebih ini ya kami juga sering juga memberikan wawasan kebangsaan. Ya kalau memang di situ ada ibaratnya ada universitas atau sekolah-sekolah ya kami akan masuk juga kan seperti itu. Nah, jadi aplikasinya apa sih kita mencintai tanah air itu? Sebenarnya sih mencintai tanah air itu artinya bukan kita harus berjuang seperti zaman dulu kan seperti itu. Tidak. Angkat senjata gitu. Nah, jadi contohnya kalau misalnya anak-anak sekolah lah ya dengan belajar yang tekun, ikut aturan guru atau aturan sekolah dan sebagainya. Itu juga sama juga mencintai tanah air. Dia disiplin, ya kan, tekun belajar, ya kan, beribadah dan sebagainya. Itu juga mencintai tanah air. Jadi seperti itu. Terus mungkin dia juga tidak artinya dalam hal mungkin mohon maaf karena di sini ibaratnya zaman sudah modern, yang mana juga masuk ibaratnya kebudayaan asing, dia juga sudah banyak mungkin melupakan, ya kan, budaya kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Ya mungkin kalau mungkin di situ ada kesenian apa ya anak-anak muda itu ikutlah. Siap. Jangan sampai nanti ibaratnya kesenian kita malah diambil sama negara lain. Nah, kan seperti itu kan banyak terjadi. Betul. Baru diklaim bangsa lain baru kita baru ribut kan seperti itu. Ribut betul. Jadi itu salah satu itu mencintai tanah air seperti itu. Ya mungkin salah satu juga pernah disampaikan juga ya mungkin produk-produk apa lokal kita lah dicintai itu, jangan sampai dia bangga sama produk asing kan seperti itu. Betul. Nah itu udah salah satu mencintai tanah air seperti itu kan gitu. Jadi artinya kita mencintai tanah air itu aplikasinya artinya ya itu yang tadi saya sampaikan tuh, hidup bersih juga kan, gotong royong ibaratnya sekarang sudah mulai luntur kan seperti itu. Itu padahal kalau kita itu ya itu gotong royong kan seperti itu. Jadi termasuk mohon maaf mungkin apa namanya ya jangan lupa sama Pancasila kan. Wah, kan seperti itu. Nilai-nilai Pancasila ini. Kita harus harus kita jalankan terus kan gitu. Kita sampaikan kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak hal lah. Banyak hal yang kita ibaratnya tetap mencintai tanah air seperti itu. Jadi tidak mata-mata kita berjuang seperti zaman dulu kan seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya itu. Dan nilai-nilai itu harus terus digulirkan, terus harus diingatkan kepada generasi yang berikutnya ya Nenek. Betul, makanya itu saya salut sama sekolah-sekolah ya, terutama saya pernah jadi Danamil Sukorejo juga di Kendal, sekarang saya Danamil Ambarawa. Mereka kalau misalnya ada kegiatan sifatnya penerimaan anak murid atau murid baru ya kan, itu pasti mereka mengundang. Jadi contohnya yang dari SD ke SMP dari SMP SMA itu mengundang kami untuk mengisi wawasan kebangsaan. Di situlah kami akan mengisi yang seperti itu. Ada juga yang
sekolah-sekolah setiap hari Senin juga ada juga yang meminta kami menjadi instruktur upacara di sekolah-sekolah. Itu kan kami disuruh akan supaya anak-anak sekolah itu tetap cinta sama tanah air kan, untuk bangga dengan bangsanya sendiri, kan seperti itu. Nah, itu saya bangga dan salut ya, mudah-mudahan itu memang tugas kami. Ya sekolah-sekolah juga ya intinya mengundang kami. Betul. Karena diundang di dalam juga kami nanti akan datang kan seperti itu. Apalagi diundang, ini tambah semangat kan seperti itu. Termasuk siang hari ini ya. Luar biasa ini kan gitu. Bahkan kalau misalnya sekolah itu, bahkan kami waktu ini pengalaman waktu kami di Danamil Sukorejo di Kendal itu, kami sampai seminggu full itu kami aplikasikan kegiatan dari mulai di sekolah sampai kita bertenda di alam terbuka. Jadi seperti itu. Biasa. Jadi ibaratnya ya banyak juga yang namanya permainan-permainan yang ibaratnya menuju ke dia cinta tanah air kan gitu. Kerjasama dan sebagainya seperti itu. Itu yang kami yang sudah kami perbuat. Kan gitu. Ya semoga harus terus, jangan sampai ibaratnya luntur kan seperti itu. Karena siapanya kalau bukan kita kan gitu. Nah itu. Jadi ini sebenarnya bukan hanya menjadi tugas TNI saja, tetapi tugas seluruh masyarakat untuk terus mengestafetkan nilai-nilai kecintaan ini kepada generasi berikutnya begitu, termasuk di dalam keluarga harusnya. Betul ya Nen ya. Ya ini pengalaman saya juga di hari yang terdekat kemarin Nen. Bagaimana saya sedang mengajarkan anak saya untuk mencintai bangsa Indonesia. Saya juga bingung, anak-anak muda sekarang ini kan sangat suka dengan handphone. Ya, sangat melekat dengan media begitu. Akhirnya saya terbersit ide ketika kemarin ada upacara kenegaraan detik-detik proklamasi, ternyata kan dibuka luas untuk masyarakat Indonesia begitu, untuk ikut upacara dengan pilihan bisa datang atau secara virtual, walaupun harus dengan mendaftarkan kuota terbatas. Nah, saya mencoba masuk ke sana dan ikut begitu. Sesampainya di rumah, saya juga mengajak anak saya karena saya lihat persyaratannya, wah minimal usia 12 tahun ya. Saya ajak anak saya dan dia antusias begitu ya. Ada sebuah kebanggaan tersendiri bisa upacara dengan Pak Presiden walaupun secara virtual begitu ya. Karena kan tidak semua warga masyarakat akhirnya bisa ikut karena kuotanya terbatas begitu ya. Tapi itu sebuah hal kecil yang saya bisa lakukan sebagai orang tua kepada anak untuk kembali lagi, apalagi di momen 77 tahun kemerdekaan gitu kan. Nah, saya juga sangat ingin, kalau saya mencintai bangsa ini, anak saya kan juga kan gitu kan. Nah, mungkin hal kecil seperti itu bisa juga dilakukan dengan versi-versi yang lain begitu ya Pak Sofyan ya. Ya, tapi ini menarik juga bagaimana ternyata dari Koramil, dari Kodim juga terus berupaya membagikan nilai-nilai kebangsaan tentang kebersamaan di generasi yang berikutnya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai generasi yang sekarang kan juga penyampaiannya juga tidak serta-merta juga kita juga harus mengikuti perkembangan, dan tidak bisa dipungkiri kadangkala banyak juga informasi yang sebenarnya bisa melunturkan semangat kebangsaan kita lewat media-media yang ada. Kadang-kala kan anak-anak juga terlalu mudah mendapatkan informasi, tidak ngerti kebenarannya, di sharing saja kan gitu kan. Atau mungkin ideologi-ideologi yang sebenarnya tidak sesuai dengan NKRI, dengan Pancasila itu kan dengan mudah. Nah, lalu bagaimana kita generasi atau keluarga atau warga untuk terus mengingatkan kepada generasi-generasi yang lebih muda sekarang ini yang mereka sangat lekat dengan handphone. Di mana media atau informasi itu mungkin hitungan detik begitu ya Pak ya, untuk masuk di, bukan detik lagi sekarang itu sepersekian nah itu bagaimana kita bisa mensortir, menangkal hal seperti itu yang memang kenyataannya tidak sedikit juga mungkin informasi atau ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bagaimana Pak Sofyan? Jadi memang di zaman yang canggih tadi saya sampaikan itu, memang untuk
HP ini kan Ya. yang sudah dipegang, bahkan anak kecil juga sudah pegang kan seperti Iya, itu. betul. Lebih Ya, pinter lagi kan. pinter bahkan daripada saya, anak saya lebih pinter itu. Ya intinya kita harus bijak lah. Bijak. Kita bijak menggunakan HP tersebut kan gitu. Walaupun ibaratnya HP ini juga sangat membantu kita kan, Betul, seperti betul. itu. Ya makanya saya juga sering nyampaikan juga sama, ya termasuk keluarga saya, Siap. ya termasuk waktu saat saya di ngajar atau memberikan Wasbang. wasbang di sekolahan kan, seperti itu, bahwa memang ibaratnya kalau misalnya sudah tertulis dan sudah dikirim WA atau tulisan di Facebook atau di mana, itu ibaratnya bagaikan lukisan yang sudah tidak bisa dihapus lagi kan, seperti itu kan, Betul, akan menyebar kan, seperti itu. Ada jejak digitalnya berarti. Kekal lah seperti Ya. itu. Makanya dalam penggunaan, contohnya kita mendapatkan suatu informasi kan atau berita yang sifatnya itu belum tahu kejelasannya atau benar atau Betul. tidak, itu lebih baik kita hanya baca saja lah. Ya. Sudah, jangan sekali-kali kita men-share kan, seperti itu. Kan gitu. Cukup kita hanya tahu saja lah kan, Ya. seperti itu. Bila perlu langsung dihapus kan, Ya. seperti itu. Nah, kecuali mungkin berita tersebut sudah betul-betul, contohnya kalau berita-berita yang positif, mungkin mohon maaf, kalau anak sekolah mungkin tugas dari sekolah, Nah, itu beda lagi. itu beda lagi, itu yakin beda satu kan, seperti Iya, itu. iya, betul, Dari betul. guru kan, apalagi Iya, itu iya. di grup dan sebagainya, itu mungkin bolehlah kita share. Tapi kalau yang sifatnya hanya ibaratnya tidak jelas, ya itu Betul. lebih baik kita tidak usah men-share kembali, sudah cukup kita saja yang tahu. Iya. Itu kita sering sampaikan seperti itu. Nah, itu balik kita aman kan, seperti itu. Iya. Karena kalau kita juga ikut men-share, akhirnya kita kena juga kan, seperti itu. Apalagi ada undang-undang ITE sekarang. Itu kan seperti itu sudah. Itu kecuali itu tugas-tugas yang diberikan Iya, iya, iya. oleh sekolah, silakan di-share kan, seperti itu. Tapi kalau yang tidak jelas ya lebih nggak usah. Iya, iya. Mungkin itu. Artinya kan kita juga harus bijak dalam bermedsos. Bermedsos, ya, betul. Ada istilah juga saring sebelum sharing, Sharing, gitu ya. betul. Ya supaya kita tidak salah juga, apalagi mungkin kalau dulu zaman kemerdekaan 77 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamirkan mengenai kemerdekaan, itu kan ancamannya kan jelas. Musuhnya Musuh jelas. jelas. Ya kan, musuhnya itu sudah jelas, penjajah kan begitu ya, Nen. Melawannya kan juga harus jelas. Harus jelas. Nah sekarang kan mungkin ada ancaman-ancaman lain tadi, termasuk hal-hal yang informasi yang mungkin terkait yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, dan itu kan sangat mudah. Nah makanya tadi saya setuju bahwa kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan medsos. Gitu. Oke, para pendengar Radio Betani FM, kita akan dengarkan lagu lagi. Di siang hari ini tetap bersemangat dan terus cintai bangsa Indonesia dalam rangka kemerdekaan 77 tahun Indonesia Merdeka ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu,
Kita masih bersama Kapten Infanteri Sofyan Amiruddin. Kita dalam acara Aku Cinta Indonesia, terus mencintai dan menggelorakan semangat kebangsaan akan Indonesia. Ya, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di siang hari ini, Pak Sofyan. Siap. Ya, tadi bagaimana kita menumbuhkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Nah, saya juga salah satu orang yang suka mengamati ini. Iya, mengamati dan dulu waktu masih sekolah gitu kan, ya sangat suka juga terkait dengan Paskibra gitu kan. Kalau kemerdekaan itu kan identiknya dengan Paskibra, bahkan seluruh Indonesia anak-anak muda ini berlomba-lomba begitu kan, berlomba-lomba untuk masuk di Paskibra. Nah, dulu saya juga sempat sangat pengen ikut, ya saya siapkan fisik saya, tapi kekurangannya cuma 1 dan waktu itu tingginya kurang sedikit. Waduh, itu sudah tidak bisa dirubah lagi nih. Ya, tapi kalau kita mungkin ini sebuah kesempatan juga kepada warga masyarakat, walaupun ini sudah berlalu begitu ya, tapi mungkin bisa dipersiapkan tahun depan juga ya, ternyata kan ada banyak kesempatan kita dalam rangka kita kembangkan atau mewujudkan kecintaan kita di aplikasi kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk generasi muda itu juga bisa terlibat di dalam Paskibra ya, karena bagaimanapun juga ya, kalau saya melihat dalam upacara-upacara kenegaraan, detik-detik proklamasi seperti itu kan, bagaimana raut mereka, wajah mereka ini sebuah sebuah kebanggaan. Mewakili daerahnya. Dari sekian ribu anak-anak muda, dia yang terseleksi dan lolos begitu kan, sampai ke Istana Negara dan sebagainya. Tapi walaupun belum sampai ke Istana Negara, tetapi di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten provinsi itu kan sudah ada sebuah kebanggaan kalau bisa sampai lolos begitu. Ya, jadi bagaimana ini saya bisa salah, tetapi mungkin ini pemahaman saya kan selama ini kan yang terlibat mempersiapkan para Paskibra ini kan salah satunya kan pasti dari TNI begitu ya, dan apalagi TNI kalau soal ngomong PBB itu sudah jagonya. Ini tupoksinya sudah di sana ini. Bagaimana dari sisi TNI mungkin selaku mungkin kayak Pak Sofyan ini di Koramil mempersiapkan generasi muda termasuk di Paskibra ini kemarin dalam rangka 17-an hari kemerdekaan ini, bagaimana? Bisa diceritakan ini? Mungkin ini saya cerita pengalaman langsung nyata saja kemarin. Yang real gitu ya. Gitu. Jadi setelah kita pembentukan panitia 17 Agustus tingkat kecamatan, salah satunya kan ada ibaratnya ya kegiatan untuk Paskibra. Siap. Nah, seperti itu. Jadi kami langsung bentuk panitia khusus untuk Paskibra yang dari Koramil, termasuk dari Polsek juga ada. Nah, termasuk juga kita libatkan juga masyarakat lah, yang ibaratnya kami libatkan itu kalau nggak salah kemarin tuh kami libatkan salah satu sekdes, termasuk juga ada Puskesmas juga kan. Artinya kalau terjadi ada yang sakit dan sebagainya kan, seperti itu. Termasuk dari kecamatan kami libatkan juga langsung kasih trantip. Libatkan. Setelah itu kami mulai membentuk langsung. Harapan saya sampaikan sama yang panitia Paskibra tersebut, tolong seluruh sekolahan SMA yang ada di Ambarawa jangan sampai ada yang artinya tidak ikut, jangan sampai terlewat. Intinya semua harus wajib ikut, minimal 1, 2 atau 3 orang seperti itu, sesuai dengan jumlah sekolah tersebut. Kalau sekolah jumlahnya siswanya banyak, ya kita banyak. Betul. Ya sedikit jadi seperti itu. Karena terus terang saja untuk Paskibra ini yaitu sangat dibanggakan oleh anak-anak muda, seperti itu. Betul. Bagaimana termasuk keluarga loh, Dan. Betul, keluarga, ya kan. Ya termasuk saya juga dulu waktu SMA itu sempat masuk Paskibra juga, suatu kebanggaan. Kan seperti itu. Nah, diseleksi dulu. Dari tingkat sekolah kami seleksi beberapa orang yang kita ambil, seluruh sekolahnya kan seperti itu yang ada di Ambarawa. Nah, dari sekian banyak kami bawa langsung ke Koramil, kami seleksi di Koramil. Itu kami harus mengurangi sekitar 30-an lebih orang. Nah, dari pendaftaran aja, dari kami seleksi kan awal itu kan 100 lebih. Kami butuhkan sekitar 71 orang karena ada cadangan juga kan, seperti itu. Nah, harus ngilangin sekitar 30 lebih. Padahal itu sudah terpilih semua. Sudah terpilih semua, dari sekolah sudah terpilih semua, itu sudah artinya sudah sesuai lah standar.
sesuai kualifikasinya. Betul. Nah, tapi karena kami harus menyeleksi itu, bagaimana caranya menghilangkan 30 orang itu, Ya. ya kami uji mental dan fisiknya. Oh gitu. Kami Wah, jemur siap. sembari latihan di lapangan Jenderal Sudirman, Ya. Ambarawa, seperti itu. Pokoknya kami seleksi di situ, bagaimana caranya, ibaratnya yang mentalnya kuat, fisiknya bagus, ya lanjut. Bertahan. Tapi yang bertahan dia. Tapi bagi anak-anak yang mental tidak kuat dan fisik tidak kuat, akhirnya dia mundur sendiri. Itulah yang kami ibaratnya tidak masuk karena Iya, kan iya. tidak kuat kan, Iya. seperti itu. Akhirnya bisa kami seleksi sekitar 71 orang, seperti itu. Jadi itu kan. Nah, jadi betul-betul, karena sekali lagi untuk mencapai hasil yang baik perlu proses. Iya, Prosesnya betul, apa? setuju. Itu latihan, ya kan, panas-panasan, kehausan, kelaparan dan sebagainya. Ya. Di situ kami kondisikan seperti itu. Akhirnya sekitar 70 orang lebih, yaitu yang kepilih. Karena itu, karena dia mampu semua melewati proses tersebut. Yang tidak mampu melewati, ya akhirnya dia ya mungkin tahun depan lagi lah, seperti itu. Siap. Itu mungkin. Karena sekali lagi Itu suatu baru kebanggaan. tingkat kecamatan. Kecamatan itu. Bagaimana kalau sudah tingkat provinsi atau nasional, itu seleksinya tambah Itu lebih lagi. lebih lagi. Siap. Apalagi mereka akan membawa nama sebagai putra daerah, membawa nama daerah, itu kan Betul. sebuah tanggung jawab yang besar. Tapi kalau ada tadi, saya setuju bagaimana untuk mencapai sesuatu harus ada proses. Betul. Ya, karena tidak bisa dipungkiri kadangkala dalam mencapai sesuatu, generasi yang sekarang ini kan terkenal juga dengan generasi yang instan. Pengennya cepat. Karena apa-apa semuanya instan sekarang. Mau makan mie instan, mau minum kopi instan gitu kan. Tapi untuk kehidupan kita, apalagi dalam mencintai bangsa ini, bahkan bangsa ini bisa dianugerahi kemerdekaan, bisa meraih kemerdekaan, itu juga ada Prosesnya, betul. Bahkan harus ada darah yang tertumpah untuk bangsa ini, itu kan ada prosesnya juga. Bagaimana bukan hanya terjadi dalam hitungan 1-2 hari, bagaimana para pendahulu bangsa ini sampai memproklamirkan kemerdekaan, itu kan juga ada proses. Betul ya? Ada tantangan, ya kan? Nah, ini kan hal yang menarik, bahwa tadi Pak Sofyan mengingatkan, ketika kita ingin mencapai sesuatu, bukan hanya berfokus kepada hasil, tetapi juga berproses. Begitu. Wah, luar biasa ini. Nilai-nilai kecintaan akan bangsa Indonesia terus diingatkan. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri siaran di siang hari ini, ada ndak ini kalau ngobrol itu biasanya ada closing statement. Waduh, biar agak sedikit keren ini, dan closing statement atau pesan lah kepada kami generasi-generasi muda atau masyarakat warga sipil ini, bagaimana terus kita ini supaya terus mencintai bangsa Indonesia dan terus memegang NKRI harga mati. Silakan. Oke, jadi mungkin pesan kami, ya intinya jangan lupakan sejarah. Wah, jas merah itu. Jas merah. Karena kalau kita melihat sejarah itu kan dari, mohon maaf, ibaratnya ya generasi sebelum kami Ya, lah kan, seperti betul. itu. Yang mana itu jangan sampai ibaratnya terulang lagi kan, seperti Ya, itu. betul. Jangan sampai terulang lagi. Nah, makanya kita jangan melupakan sejarah. Sempat kita melupakan sejarah, wah repot kan, seperti Ya. itu. Intinya itu hal-hal yang sudah terjadi yang ibaratnya tidak baik, ya kan, kita lihat sejarah, ya kan, tapi kalau kita lupakan kan, ya, buat diri kita atau apa namanya, bangsa kita ya mundur kan, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita melihat sejarah seperti ini, sehingga kita tidak akan terulang kembali hal yang mungkin yang dulu pernah terjadi sebelum kita lahir kan, seperti itu. Jadi intinya jangan lupakan sejarah, intinya seperti itu saja. Wah, jas merah, Jas jangan merah. sampai lupakan sejarah. Ya, memang ini waktunya kita bukan lagi hanya merebut kemerdekaan, tetapi mengisi kemerdekaan ini yang penting. Artinya para pendahulu bangsa sudah berjerih lelah mengorbankan jiwa raga. Nah, ini waktunya kita mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, begitu ya. Supaya dalam nilai-nilai Pancasila itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan secara pribadi dan juga atas nama seluruh kru Betani FM, mengucapkan terima kasih untuk Kapten Infanteri Sofyan Amiruddin yang sudah meluangkan waktu ngobrol di siang hari ini, dan kita sudah bersama-sama
menggelorakan semangat kebangsaan kita. Mari kita terus berdoa juga untuk bangsa ini supaya terus mengalami pemulihan lebih cepat, kebangkitan lebih kuat, dan kita akan melihat bangsa ini juga akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Kita teriak bersama NKRI harga mati gitu ya Pak Sofyan ya. 1 2 3 NKRI harga mati. Sampai jumpa di acara Aku Cinta Indonesia di lain kesempatan bersama narasumber yang lain, dan terus semangat kebangsaan dan kecintaan kita harus kita gelorakan dalam diri kita, bangsa kita, dan juga masyarakat serta keluarga kita. Sampai jumpa.